Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang kembali hari ini saya bisa menyapa Anda. Firman Tuhan yang akan saya bahas di hari ini adalah 10 kualitas karakter seorang pemimpin. Dan hari ini kita masuk di seri yang ketujuh, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari perhatikan dua ayat ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, dari ayat ini digambarkan hidup ini bagaikan sebuah perlombaan. Dan kalau namanya perlombaan, maka kita harus menyelesaikannya hingga sampai garis akhir. Berbicara tentang perlombaan yang kita harus lalui bukanlah perkara yang mudah, karena ini cukup panjang dan tentu ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak kesukaran yang harus kita lalui. Oleh sebab itu, dari ayat ini sangat jelas sekali dikatakan bagaimana kita harus berlomba dengan tekun. Kata tekun di sini dipakai kata yang artinya adalah hupomone, yang artinya adalah kesabaran atau ketekunan, yang memiliki arti yaitu kemampuan untuk bertahan dengan sabar di dalam menanggung segala sesuatu. Dan inilah kualitas karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu apa yang namanya kesabaran. Saudara, menjadi seorang pemimpin harus belajar sabar. Karena disinilah kita diuji sejauh mana kita ini memiliki apa yang namanya kualitas karakter ini. Di mana kita harus belajar bertahan, di mana kita tidak boleh menyerah, di mana kita harus belajar memiliki sebuah daya tahan untuk melewati semua tantangan kesulitan yang ada. Dan sebagai seorang pemimpin, kita harus belajar sabar menghadapi masalah-masalah yang muncul di dalam kepemimpinan kita. Sabar menghadapi orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita. Sabar di dalam menghadapi segala sesuatu. Sabar di dalam menyelesaikan masalah. Dan tentu ini dibutuhkan sebuah apa yang namanya kualitas, di mana kita harus belajar untuk memiliki daya tahan, belajar untuk tetap bertahan sekalipun ada kalanya itu sangat melelahkan, sangat sulit, dan kadangkala menguras apa yang namanya pikiran, tenaga, dan apapun yang kita miliki. Seorang pemimpin harus belajar sabar, saudara. Justru dengan kesabaran inilah maka suatu kali kita akan melihat bahwa buah dari kesabaran itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dan tidak sedikit banyak pemimpin yang gagal di tengah jalan karena mereka tidak bertekun, mereka tidak bersabar di dalam melintasi perlombaan yang ada. Dan saya berharap kita semua menjadi pemimpin-pemimpin yang memberikan keteladanan, di mana kita belajar sabar hingga sampai kita mencapai garis akhir dan kita menyelesaikan semuanya, dan kita telah mencapai apa yang namanya garis finish, di mana kita tetap mempertahankan iman dan kita tetap sabar di dalam menghadapi penderitaan, menghadapi apapun yang ada, dan kita boleh berkata bahwa semuanya oleh karena kasih karunia Allah dan oleh karena kesabaran, maka kita dimampukan untuk melalui semuanya. Mari jadilah pemimpin yang memiliki apa yang namanya karakter kesabaran. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom.